Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Gimana? Oke, sehat semuanya? Alhamdulillah. Jumpa lagi dengan Bapak ya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Oke, sebelum dimulai, silakan siap-siap dulu, bereskan dulu tempat duduknya, sikap sempurnanya siap dulu, tidak boleh ada yang ketawa, ngobrol dan sebagainya. Oke? Silakan berdoa dipimpin oleh Sheryl, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Wa yasirli amri walul uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Ya Allah, berilah aku ilmu dan kepandaian yang bermanfaat. Amin. Oke, alhamdulillah. Setelah selesai berdoa, silakan siap-siap terlebih dahulu. Kata Bapak gak boleh ada yang ngobrol, ketawa dan main atau mengganggu temannya satu sama lain. Kita akan fokus untuk melaksanakan pembelajaran. Oke. Ada yang tidak sekolah atau tidak hadir? Sekolah semua? Galuh ya. Satu orang galuh. Jadi semuanya total ada 13 ya. Tidak sekolah satu. Ya, jadi kelas ini memang sedikit tapi walaupun sedikit tetapi semangatnya sangat-sangat hebat sekali. Oke, jadi yang tidak sekolah galuh, yang sisanya yang di sini mudah-mudahan galuh kenapa sakit? Sakit ya? Oke, mudah-mudahan yang sedang sakit galuh khususnya galuh cepat sembuh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, yang selanjutnya yaitu silakan kita pembiasaan dulu membaca surah pendek. Kayak karena minggu lalu surat At-Tin belum hafal, masih ada yang belum hafal sepenuhnya seluruh ayat, kita ulangi lagi. Hari ini mudah-mudahan bisa hafal semua. Oke, silakan baca semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati
falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Shadaqallahul adzim. Ada tandanya, Bapak mau tanya terlebih dahulu. Ada yang masih ingat apa itu baligh? Apa? Kedewasaan. Kedewasaan seorang laki-laki dan perempuan dalam ilmu biologi disebut pubertas. Betul. Oke. Apakah sama tanda-tanda baligh laki-laki dan perempuan? Tidak. Dalam ilmu fikih, baligh tanda-tandanya ada berapa? 3, Risna, betul. Apa saja? Ada yang tahu? 1, 2, 3, berumur 15 tahun. Nah, itu sekilas tentang rangkuman pembahasan usia baligh. Nah, silahkan kalian bisa dilihat di depan. Di sini ada LKPD yang bisa diklik. Ini otomatis. Silakan Bapak klik ini. Nah, pembahasannya di sini. Kita mulai definisi baligh. Bapak akan jelaskan lebih detail mengenai baligh pada pembahasan kali ini. Nah, jadi tadi Bapak sekilas bertanya, oh ada yang sudah tahu nih baligh ini. Nah, lebih jelasnya ini. Yang pertama definisi baligh. Nah, bisa kalian lihat di sini definisi baligh ini merupakan istilah yang diambil dari bahasa Arab yang artinya sampai. Maksudnya telah sampai usia seorang pada tahap kedewasaan. Sedangkan menurut ilmu biologi, baligh adalah masa peralihan dari anak-anak menuju ke fase dewasa. Ada kesalahan penulisan. Jadi anak-anak kemudian dewasa, masa peralihan. Yaitu dalam ilmu biologi. Kalau dalam ilmu fikih artinya sampai, berarti sudah sampai pada kedewasaan atau tanggung jawab sebagai seorang muslim. Seperti itu. Minggu atau 7 hari. Ada yang 1 hari ada, yang 3 hari ada, beda-beda tergantung hormon pada tubuh. Nah, itu pada perempuan. Paham? Ngerti? Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas kewajiban setelah baligh. Kata Bapak tadi sudah dijelaskan tanda-tandanya. Nah, ketika sudah baligh, kalian harus apa? Nih, Bapak akan perlihatkan apa saja kewajiban yang harus kalian lakukan ketika sudah baligh. Lihat. Yang pertama, sholat. Sholat merupakan tiang agama dan pahalanya akan dilipat gandakan ketika sholat dikerjakan atau sholat berjamaah. Khususnya laki-laki sholat berjamaah. Selanjutnya, ketika sholat sudah, misalkan kita tidak memprioritaskan sholat, kalian menyepelekan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kalian lewatkan begitu saja. Ketika kalian sudah baligh, maka hukumnya dosa. Maka sholat, kata dalam hadis, adalah tiangnya agama. Coba bayangkan bangunan ketika tidak ada tiang, apakah runtuh? Tidak. Begitupun manusia atau kaum muslimin, ketika sholat tidak ditegakkan, maka imannya akan runtuh. Dan iman seseorang itu ketika sholat ditinggalkan begitu lemah. Maka yang menguatkan iman, yang menguatkan kita taat kepada Allah adalah melaksanakan sholat. Maka Bapak titip, ketika kita sudah baligh, misalkan kalian nanti, yang pertama harus dilakukan dan dijaga adalah sholat. Sesibuk apapun, dimanapun, sedang apapun, ketika sudah ada panggilan Allah, maka laksanakan
sholat. Paham? Oke itu. Nah itu sholat. Begitu pentingnya sholat. Kata Allah, kata hadis dalam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadisnya Nabi Muhammad, maka hukumnya wajib. Kemudian menuntut ilmu. Menuntut ilmu bisa di mana saja dan dari sumber manapun. Maka hari ini kalian sedang melaksanakan salah satu perintah Allah dan Nabi, yaitu menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Kita bisa sholat harus apa dulu? Belajar. Kalau ingin bisa yaitu harus belajar. Itu namanya menuntut ilmu. Bisa belajar di sekolah, belajar di sekolah agama, diniyah, bisa dari orang tua kalian. Nah itu sumbernya. Jadi menuntut ilmu wajib. Jadi ingat, jangan bermalas-malasan. Ketika kalian bersemangat sekolah agama, maka kalian sedang menjalankan kewajiban kalian sebagai seorang muslim. Maka akan mendapatkan pahala dalam keluh kesahnya, capeknya, pahala akan kalian dapatkan jika dilakukan karena Allah. Itu menuntut ilmu. Yang selanjutnya menutup aurat. Nah, tadi adalah pembahasan tanda-tanda balik dan juga adalah kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim ketika sudah balik. Nah, di sini kita ice breaking dulu. Oke, silakan berdiri semuanya dulu, berdiri. Ada kau yakin ya? Mundur, pikir mundur, sarit mundur. Nah, silakan kalian boleh ikut nyanyi, oke, sah, oke? Bisa dilihat. Ini adalah lagu tentang usia balik. Sudah balik dan sudah membaik dan bermanfaat, mendirikan sholat, wajibullah untuk menutup aurat sebagai lelaki, dari pusatnya hingga pelututnya, dapat aurat dari muslimah, seluruh tubuhnya tertutup semua, kecuali wajah tangannya. Bukan. Sudah bermain, bisa membedakan yang benar dan salah. Wajib puasa, mendirikan sholat, wajib pula untuk menutup aurat bagi lelaki, dari pusatnya hingga pelututnya, batas aurat dari muslimah, seluruh tubuhnya tertutup semua, kecuali wajah tangannya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silahkan duduk kembali. Baik, itu adalah ice breaking menyanyi lagu usia balik. Gimana, seru? Enak kan laguna? Enak? Bagus, sobat. Oke. Sekarang kita akan mengerjakan membuat poster dan sudah dibagi kelompok. Nah, kita nanti membuat posternya kalian itu lewat Chromebook yang nanti akan bagikan kepada setiap kelompoknya. Bapak akan bagi 2 kelompok. Oke, nah Bapak sudah bagi 2 kelompok. Di sana ada Chromebook. Kalian bisa buat posternya dari Canva. Kan Bapak udah jelaskannya dulu ya. Bagaimana caranya. Kalian bisa searching
poster anak. Dan kalian nanti edit, tinggal tuliskan kata-kata dari menurut kelompok kalian seperti itu. Ya, nanti dipresentasikan sama Bapak, dipakein fokusnya, nanti dilihatkan hasil kerja kalian. Mengerti? Paham? Paham? Oke, silahkan. Nanti Bapak dibimbing ya. Oke. Silakan masukkan sandinya dulu ya. Awas. Ini pakai ini, jangan ini. Nah ini. Bapak. Iya. Hah? Awas, cari kela, awas. Awas geser kela. Punten. Mangga. Nah. SBN 1 Barebek. Nah, itu bisa dibuka ya. Silakan nanti kalian boleh searching. Nah, ini adalah hasil kerja kelompok 1 ya. Ini sudah Bapak, ini kelompoknya sudah Bapak dimasukin pada infocus. Bisa dilihat di sana adalah posternya, walaupun tulisannya masih ada yang keluar garis, ada yang masih ininya di sini belum lengkap, belum beres, tapi gak apa-apa, ini hasilnya. Oke, Bapak minta satu orang dari kelompok 1 Bapak panggil dulu ya, perwakilannya dulu ya. Siapa kelompok 1 tadi, Cung? Coba Sheryl, sini dulu ke depan bentar. Nah, tadi udah ya. Coba, ini adalah tentang kewajiban usia balik. Tentang apa coba? Menutup apa ini tadi? Ya, siapa yang harus menutup aurat? Yang mana yang harus menutup aurat? Yang mana? Tunjuk. Oh, oke. Jadi ini ceritanya ya, yang Bapak tangkap itu ketika seorang anak sekolah SMP tetapi gak pakai kerudung, kemudian ditegur temannya, betul? Nah, kemudian disuruh untuk menutup dan memakai apa? Kerudung. Oke, itu hasil kelompok 1. Oke, tepuk tangan kelompok 1. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Gampang? Susah ya, tapi belajar sedikit. Nah, selanjutnya kita akan bermain kuis seru. Oke. Bapak akan panggil. Yang dipanggil ke depan. Oke, Najran ke depan. Oke, sini. Coba. Baca. Awas, pikir sebelah sana. Nah, baca. A sampai, B datang, C pergi, D dekat. Mana jawabannya? Kita klik, silakan dipencet Kunadran. Begitu. Sekali lagi. Apakah betul? Kita lihat skornya. Benar. Tepuk tangan. Tadi udah kuis, sekarang ada kuis word wall. Jadi kalian dari aplikasi, kalian nanti maju, ada yang maju dipanggil, kemudian diklik, klik. Oke, kita lihat. Silakan, siap. Oke, ini ada 5 nomor. Tadi kuis udah 5, sekarang 5 lagi. Oke, Farel ke sini. Farel, silakan sini. Sini dulu. Oke, mau pilih nomor berapa? Klik. 1.
Oke, kita lihat soalnya. Apa ciri-ciri balik? Laki-laki yang mana? A. Head, suara halus, perubahan bentuk tubuh, tumbuh jakun. D. Kita lihat. Betul? Wah, betul. Tepuk tangan. Duduk silakan. Oke. Tentang tanda balik dalam ilmu fikih, dalam ilmu biologi, dan kewajiban-kewajiban kalian setelah balik. Gimana, mengerti, paham? Ada yang ditanyakan? Tidak? Oke, baik. Berarti kalian penyampaian Bapak atau dalam penayangan video atau penjelasan materinya. Oke, karena waktu sudah siang, sudah menunjukkan 9:30, kalian bisa istirahat. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, hasbunallah wa ni'mal wakil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh istirahat.